Oh, serius. Tapi Kak Denis baru datang ya? Kapan iya, dulu? baru kelihatan nih Kak Denis. Iya kan, Kak Denis lagi biasa masa pemulihan habis sakit, Oh, habis operasi. Habis operasi. Puji Tuhan udah bisa datang hari ini Udah ya. bisa jalan lah kakinya sekarang. Wah. Udah sembuh ya. Setelah. Udah sembuh. Iya. Berarti hari ini kita tambah bersuka cita juga selain Oh, Kak iya, Kak. Denis sudah Iya dong. datang. Pastinya. Beberapa hari yang lalu Kak Umu juga ulang tahun Kak Fano. Ya, selamat ulang tahun dulu Kak Berapa, Kak Umu. Umu? Nonton yang keberapa dulu Kak Umu? 19 kamu. Oh, Oke deh, karena kita lagi sama-sama bersuka cita, oleh karena itu adik-adik, mari kita berdiri, kita mau memuji nama Tuhan karena kebaikan dan kasih-Nya bagi kehidupan kita. Mari berdiri. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau telah membuatkan kami sekeluarga Tuhan dengan tubuh yang kuat dan baru, tidak kurang satu waktu. Sekarang kami akan memulai ibadah Tuhan. Berkatilah Tuhan, semoga Engkau berkati Tuhan dari awal sampai akhir. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita dari Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Udah belum adik? Kalau sudah, kita bacanya secara bermazmur ya adik-adik. Untuk kalimat yang tercetak keluar, itu kakak yang membaca. Dan untuk kalimat yang tercetak ke dalam, itu Kak Denis bersama adik-adik yang membaca ya. Baik, mari kita baca mazmur ini. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kita siapkan Alkitab kita dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kalau sudah ketemu, biarkan terbuka. Kita bersatu di dalam doanya. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap apa yang sudah disampaikan oleh kakak layak kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Amin. Baik adik-adik, mari kita baca Alkitab kita dari Yoel 2
ayat 28 sampai 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Baik adik-adik, minggu lalu kita juga membahas ataupun mendengarkan firman dari Yoelet. Adik-adik masih ingat gak nih adik-adik minggu lalu? Kalau masih ingat, kakak lainnya siapa yang bawa firmannya? Ya, masih ingat ya adik-adik? Baik, kalau hari ini kita akan membahas tentang hari Pentakosta dan juga Roh Kudus. Baik, sebelum kita lanjut, adik-adik ingat nggak cerita tentang hari Pentakosta? Ya, dulu pernah kok diceritain sama kakak-kakak lain. Kalau tidak ingat, kakak ingatkan sedikit ya. Baik, jadi Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dan menang dari kuasa maut, atau bisa juga disebut sebagai hari turunnya Roh Kudus. Kalau adik-adik ingat cerita pada saat dulu, sekumpulan orang pada saat itu sedang berkumpul dalam suatu ruangan atau dalam suatu bangunan. Mereka banyak dan mereka ramai dan terdiri dari beberapa orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, pada saat mereka sedang asik berbincang, secara tidak sadar ada seperti hembusan angin yang tiba-tiba menyentuh tubuh mereka. Nah, adik-adik bayangkan ketika adik-adik sedang berkumpul di satu ruangan yang berisi banyak orang, lalu tiba-tiba ada angin kencang yang menyentuh tubuh adik-adik. Kebayangkan adik-adik gimana rasanya? Nah, setelah hal tersebut terjadi, sekumpulan orang yang ada di dalam situ merasa ataupun melihat adanya lidah-lidah api yang menyala di setiap orang. Artinya lidah-lidah api itu ada di setiap orang yang berada di ruangan tersebut, sehingga mereka bicara dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi mereka memahami dan mengerti satu sama lain. Adik-adik, bayangkan adik-adik, misalnya adik-adik sedang ada di dalam gedung pertemuan, lalu di dalam sana terkumpul orang-orang dari berbagai macam suku. Misalnya ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Nias, orang Manado, Madura, orang Ambon, dan lain-lainnya, dan berbicara dengan bahasa masing-masing. Lalu meskipun mereka bicara dengan bahasa masing-masing, tapi adik-adik tetap paham nih tentang apa yang dibicarakan sama mereka. Wah, keren kan kuasa Tuhan adik-adik? Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Kenapa mereka bisa berbicara dengan bahasa yang berbeda, bahasa yang tidak sama, tetapi mereka tetap memahami satu sama lain dan mengerti maksud dari satu sama lain. Hingga pada saat itu sekumpulan orang itu terus berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, dan datanglah sekumpulan orang asing yang melihat hal tersebut. Mereka pun takjub karena mereka merasa bahwa
Di dalam situ terdapat banyak orang dari berbagai macam wilayah ataupun berbeda-beda, tetapi mereka takjub karena mereka pun sebagai orang asing juga dapat mengerti apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di dalam sana. Maka dari itu, orang-orang yang ada di tempat itu percaya dan menerima berkat dari Tuhan serta menjadi saksi akan janji Tuhan bahwa akan mencurahkan rohnya yang kudus sebelum Tuhan naik ke surga. Nah, adik-adik ingat kan cerita tentang hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus? Ya, kita sekarang mau lanjut tentang Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus itu, adik-adik? Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang dicurahkan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, dan juga kita tidak tahu bentuknya seperti apa Roh Kudus itu. Tapi yang pasti Roh Kudus itu ada di setiap hati manusia ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini adik-adik sudah mengerti belum apa sih Roh Kudus itu? Nah, kalau belum mengerti, mudahnya begini adik-adik. Pernah tidak adik-adik sedang di minggu ujian lalu dilarang oleh orang tua adik-adik untuk bermain game ataupun gadget, dan secara diam-diam adik-adik bermain gadget ataupun bermain game tersebut, lalu secara tidak langsung muncul di pikiran ataupun di hati adik-adik ya, berkata seperti, oh iya ya, seharusnya saya kan tidak bermain gadget atau tidak bermain game, seharusnya saya nurut sama mama papa. Nah, seperti itu adik-adik cara Roh Kudus bekerja di hidup adik-adik. Atau misalnya adik-adik sedang di minggu ujian, lalu adik-adik sempat ada pikiran untuk mau mencontek, dan tiba-tiba muncul kembali perkataan di dalam diri adik-adik ataupun di hati adik-adik, saya kan tidak boleh melakukan ataupun mencontek pada saat ujian. Itu kan merupakan perbuatan yang tidak baik ya. Seperti itu adik-adik contoh ataupun cara Roh Kudus bekerja di setiap orang atau di setiap diri adik-adik ya. Adik-adik sudah tahu ya bagaimana Roh Kudus itu bekerja di setiap hati dan di setiap pikiran adik-adik. Roh Kudus itu pasti akan selalu ada di setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, agar Roh Kudus bisa selalu ada di dalam diri kita, adik-adik harus selalu berbuat baik, adik-adik harus selalu berdoa, dan adik-adik tentunya harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa selalu menyertai kita. Seperti Nabi Yoel yang mengingatkan bangsa Israel untuk tidak berbuat jahat atau tidak berbuat dosa, begitupun juga pada saat ini adik-adik diingatkan untuk selalu berbuat baik agar Roh Kudus itu bisa selalu terpelihara di hidup adik-adik dan di hidup kita semuanya. Dan yang paling terpenting, jangan lupa untuk selalu meminta dan memohon agar Roh Kudus selalu menyertai kita di setiap harinya. Baik, demikian adik-adik. Selamat hari Minggu. Kami
menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk Kak Denis Tuhan yang sedang di masa pemulihannya, tapi Engkau sudah sembuhkan kakinya Tuhan dari penyakitnya. Engkau cabut penyakitnya Tuhan, semoga dia bisa beraktivitas dengan normal kembali Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kaum Tuhan yang kemarin pada tanggal 27 Mei berulang tahun Tuhan. Berkatilah Tuhan di umur yang baru Tuhan, panjang umur selalu Tuhan, dan Engkau terus berkati dia Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik yang berulang tahun bulan depan maupun bulan kemarin. Kau berkati terus mereka Tuhan menjadi anak Tuhan dan menjadi berkat di mana mereka berada Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik dan kakak-kakak yang sedang terbaring sakit Tuhan. Kau berkati terus Tuhan, cabut penyakitnya Tuhan, semoga bisa sembuh Tuhan, semoga bisa beraktivitas dengan normal kembali lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, terkhususnya untuk kedua orang tua kami yang telah merawat kami di dalam setiap kehidupan kami. Berikanlah mereka kesehatan, berkat yang berkelimpahan, serta kekuatan dalam mendidik kami sebagai anak-anaknya. Dan ajarkanlah kami agar kami dapat patuh dan taat kepada orang tua kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga dan juga diakan serta penatua, dan untuk setiap jemaat Ober Banten, biarlah kiranya Tuhan menyertai setiap aktivitas kami masing-masing. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah berada kerajaan sorga, Tuhan kami berdoa ya Bapa bagi bangsa Tuhan dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, masyarakat kami ya Bapa yang tengah Tuhan dilanda pandemi ya Bapa, virus COVID-19. Ya Tuhan, Kau angkat ya Bapa virus ini dari negara kami Bapa, dan semoga masyarakat kami Tuhan, masyarakat Indonesia Tuhan bisa beraktivitas seperti biasa kembali ya Tuhan. Dan juga ya Bapak kami berdoa bagi mereka Tuhan, orang-orang yang Tuhan yang mungkin berkekurangan ya Bapak, Kau cukupkan ya Tuhan dalam kebutuhan pokok mereka sehari-hari ya Bapak, yang mengalami kesusahan baik jemaat di gereja ini ya Bapak dan seluruh orang yang ada di luar sana ya Tuhan. Ya Bapak, Kau juga biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja bagi masyarakat kami, supaya Tuhan himbauan-himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah kami ya Tuhan, yang diberitahu oleh negara kami ya Bapak, bisa tertanam dalam setiap hati manusia, masyarakat Indonesia Tuhan, sehingga kami ya Bapak bisa menaati Tuhan berbagai macam peraturan, himbauan, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kami ya Tuhan. Kami yakin percaya Bapak, COVID-19 ini Tuhan, virus corona ya Bapak, dapat hilang dari negara kami Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan, Kau adalah dokter dan segala dokter ya Tuhan. Kau berkati juga ya Bapak setiap orang ya Tuhan yang bekerja di garda paling depan, garda terdepan ya Tuhan, TNI, Polri, dan orang-orang dari bidang kesehatan ya Tuhan, dokter, perawat, semuanya ya Tuhan. Kau berkati mereka, Kau berikan mereka kekuatan ya Tuhan, Kau berikan mereka kegigihan ya Tuhan, semangat untuk terus melayani. Kami yakin dan percaya Bapak semua aktivitas, semua kegiatan yang telah mereka lakukan untuk bangsa negara ini ya Tuhan berguna dan efektif dan seefisien mungkin ya Tuhan untuk menghilangkan virus corona ini ya Bapak. Kau hilangkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus virus corona ini. Kiranya Tuhan semoga bangsa negara kami itu bisa menjadi bangsa negara yang maju ya Tuhan, dan tetap menjadi bangsa dan negara Tuhan di mana masyarakat kami bisa tetap hidup rukun dan damai Tuhan, bersatu padu ya Bapak, walaupun dalam banyak perbedaan ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam tangan pengasihan-Mu saja yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bahwa Roh Kudus akan senantiasa membimbing kita, menghibur kita, menemani kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita akhiri ibadah ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan. Pakailah kami sebagai anak-anak-Mu agar dapat menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.